Saya Hilbram Lunar dan pertanyaan saya di segmen terakhir ini berbicara mengenai masa tenang sekarang Pak ya. Sebelum kita melakukan pemilu, beberapa hari ke depan pastikan Anda memilih, jangan lupa. Tentunya biasanya ada yang membisiki kita, mempengaruhi kita dalam menentukan pilihan. Dalam kehidupan pun seperti itu. Untuk bisa memilih sesuatu, kita hidup di lingkungan yang mempengaruhi keputusan kita Pak. Jadi bagaimana baiknya agar pilihan kita selalu tepat? Super sekali Mas Hilbram. Anak muda paling terpengaruh oleh telinga yang paling dekat. Gitu? Kalau pacarnya yang paling dekat, dia bisa membantah orang tua. Kalau orang tua tidak mau punya masalah dengan anaknya dan dalam pergaulannya, orang tua telinga anaknya harus lebih dekat ke mulut ibunya, orang tuanya. Yuk kita lihat memesnya ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka merendahkan Anda. Bergaulah dengan mereka yang menyemangati Anda untuk tumbuh dan naik. Orang-orang yang suka merendahkan Anda. Cara salah satu cirinya, kalau Anda bicara, dia bilang apa? Ah, nggak gitu. Coba apa rasanya? Anda bicara, setelah saya memikirkan sesuatu dalam kepedulian saya kepada cewek itu, gitu. Terus saya bilang, ah nggak gitu. Coba rasanya bagaimana? Orang-orang ini disebut downer, penurun, downer. Nah, jangan bergaul dengan downer. Kalau ada orang bilang gini, tapi bergaul nggak boleh milih-milih. Itu pasti pergaulan salah, orang tuanya salah menasihati. Memilihlah dalam bergaul. Itu anak-anak yang sekarang termasuk ada di penjara, karena satu mobil dengan pengguna obat terlarang yang menabrak orang sampai mati, itu karena nggak milih teman. Kalau milih teman, dia lebih baik di rumah, bercanda dengan kucing daripada pacaran bertengkar terus. Ayo coba, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu baik karena bergaul dengan orang-orang baik yang menularkan sikap dan pikiran baik. Kita itu tidak usah ada satu orang yang merendahkan kita. Kita ini peragu. Jadi punya impian apapun pagi ragu-ragu lagi toh. Malam aku akan, nanti pagi ya nggak usah lah, gitu kan? Iya. Jadi kalau begitu bergaullah dengan orang-orang yang baik. Wong sing becik itu loh, kumpulono. Orang-orang yang baik itu sahabati. Jadi seperti Anda menonton MTGW, ini tanda baik. Karena Anda mendahulukan pergaulan yang menyemangati daripada yang merendahkan moral kita. Itu. Baik Pak Mario, boleh sama-sama kita berdoa mungkin Pak ya dalam program ini agar kita bisa menentukan pilihan yang baik untuk hidup kita. Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, siapa yang masih merasa kok selalu membuat kesalahan yang sama? Ada. Saya angkat tangan berarti saya juga loh. Bukankah kita itu kesal? Kapan sih dewasanya kita ini? Gitu? Sudah tua, sudah punya anak, banyak malahan kok masih saja membuat kesalahan sederhana. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita lihat memesnya ini. Tuhan, kapankah aku akan sepenuhnya dewasa? Kapankah aku akan berhenti melakukan kesalahan yang sama yang sudah ku tahu sebagai kesalahan? Kapankah aku belajar menahan bicaraku yang segera ku sesali dan yang mengusik kedamaian hati orang lain? Tuhan, bantulah aku mendewasa dengan anggun. Mohon bantulah aku terbebas dari perasaan tidak pernah selesai melakukan kesalahan ini. Dan bantulah aku untuk menjadi pribadi dewasa yang damai, mapan, dan elegan. Amin. So, lihat. Tidak semua bisa kita lakukan sendiri. Sebagian yang paling besar dalam hidup ini dilakukan oleh Tuhan. Tapi jangan minta Tuhan melakukan yang bisa kita lakukan. Itu yang disebut pemalas. Orang-orang yang tidak mau melakukan yang bisa dilakukannya lalu meminta Tuhan yang melakukan atau orang lain atau pemerintah. Orang-orang yang disebut berupaya adalah orang yang melakukan sedikit yang bisa dilakukannya. Lihat ya, yang kita lakukan dalam hidup ini sedikit. Siapa yang bisa menerbitkan matahari? Gak ada. Yang memastikan udara ini cukup untuk kita. Gravitasi ini loh. Kalau tidak ada, kita ini semua ngambang. Bentikan di atas, tidak ada posisinya, lalu kafling tidak ada gunanya. Kafling rumah. Lihat itu. Jadi sebetulnya dalam kehidupan manusia itu lebih banyak yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah berlaku jujur, anggota DPR dipilih, ya yang amanah. Tuh, pemimpin dipilih, ya yang amanah.
Karena rakyat sebetulnya sudah letih berharap, tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berharap. Jadi marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan ingat bahwa yang mempercayakan kebaikan kepada kita itu nanti adalah orang-orang yang bertanya apabila kita tidak amanah. Ditanya, bukan hanya di sini tapi nanti di akhirat. Bukan hanya ditanya oleh sesama tapi terutama ditanya oleh Tuhan. Itu. Super Pak doanya. Kita masuk pada kesimpulan program ini Pak Mario. Oh, ada kesimpulannya Mas Iya. Ibra. Good. Silakan kita lihat memesnya lagi. Kesimpulannya lebih mudah dengan memes. Hari ini aku akan berfokus melakukan yang penting bagi masa depanku dan bukan bersedih tentang masa lalu. My life, my choice. Hidupku, pilihanku. Aku pilih bersedih, maka semua otot di tubuhku longgar. Tapi begitu aku memutuskan untuk berbahagia, aku berbahagia karena kebahagiaan itu ada dalam diriku. Katakan itu, kebahagiaan itu ada dalam diriku. Aku tidak perlu mensyaratkan orang lain baik supaya aku bahagia, karena aku bisa berbahagia dengan keputusanku sendiri. Aku hidup untuk kebahagiaanku, bukan untuk memperpanjang kesedihanku. Gitu. Super Pak Mario, terima kasih. Berfokus untuk menentukan masa depan, mudah-mudahan itu semua yang kita rasakan sekarang. Dan sekali lagi saya mohon kepada Anda, jangan lupa untuk menentukan pilihan Anda, mencoblos pada pemilu beberapa hari mendatang. 5 menit waktu Anda akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik dalam 5 tahun. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya di Mario Teguh Golden Ways.